Halo, hari ini kita akan mereview materi wujud zat, massa jenis, dan juga suhu pemuaian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di sini ada zat X merupakan balon, berarti isinya adalah udara ya, pastinya. Kemudian di sini ada juga zat cair di sini. Berarti ini adalah gas. Ini adalah zat cair. Sifat zat yang terdapat pada P dan Q adalah P dan Q. X dan Y adalah. Di sini kita cari yang udara itu volumenya berubah. Berarti ini kemungkinan. Tapi ini jarak antar partikel berjauhan juga oke. Dapat dimanfaatkan betul. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. Ini juga oke. Berarti kita lihat dari KN di sini cukup banyak yang betul ya. Tapi di sini ada gaya tarik antar partikel sangat kuat. Berarti ini salah di sini. Bentuk berubah dapat mengalir jarak antar partikel berdekatan. Ya, cukup berdekatan masih bisa ya, tapi ini sudah salah. Kemudian zat cair di sini volume berubah, salah. Dapat dimanfaatkan, oke, tidak dapat mengalir, ini salah. Ya, tinggal ini, gaya tarik partikel antar partikel sangat lemah, dapat dimanfaatkan, bentuknya berubah, oke. Volumenya tetap, dapat mengalir, jarak antar partikel cukup berdekatan, ini oke. Soal nomor 2. Ini langsung aja ke sifat fisik zat padat dan gas secara berurutan ya. Yang pertama padat, kita cari dulu yang padat ya. Sangat rapat, volume tetap, tidak dapat dimanfaatkan, ini padat. Volume berubah, gaya tarik antar molekul sangat kuat, ini nggak ada ya. Bentuk berubah, gaya tarik antar molekul sangat lemah dan dapat dimanfaatkan, nih gas nih. Oke, kita udah ketemu, 1 dan 3. Perhatikan gambar berikut. Jika gas dari ruang E, ini ada gas, kemudian dari yang hampa tidak ada udara masuk ke sini, yang terjadi adalah gas ini akan memenuhi ya, karena dia kan gaya tarik antar partikelnya kan lemah ya, jadi dia akan menempati ruang. Berarti sebagian ruang terisi enggak? Terisi penuh gas karena gaya tarik antar partikel yang sangat lemah. Ini jawabannya. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan massa jenis batu. Ia menimbang batu dan mendapatkan massa 150 gram. Saat batu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang awalnya 200 ml air, volume naik menjadi 225. Berarti volumenya adalah selisihnya ya. Berarti 225 kurangi 200 berarti 25 ml atau cm kubik itu sama. Berapakah massa jenisnya? Massa jenis adalah massa dibagi volume. Berarti 150 gram dibagi dengan 25 cm kubik. Ketemunya adalah 6 gram per cm kubik. Seandainya ditanya dalam kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1000. Oke, jawabannya yang B. Sebuah benda dengan massa 800 gram memiliki volume 1000 cm kubik. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Maksudnya terapung, melayang, atau tenggelam. Ini massa, ini volume, kita cari dulu. Rho sama dengan M bagi V. 800 gram dibagi dengan 1000 cm kubik. Ketemunya adalah 0,8 gram per cm kubik. Sementara yang diketahui dalam kilogram per meter kubik tinggal nggak usah susah. Tinggal dikalikan 1000, 0,8 kali 1000. Berarti 800 kg per meter kubik. Kalau kita lihat di sini massa jenisnya lebih kecil dibanding massa jenis cairannya, maka dia akan terapung. Seorang siswa mengukur massa dan volume batu. Di sini hasil timbangannya berarti massa adalah 400 gram dan volumenya ini udah diketahui ada datanya di sini 160 cm kubik karena mililiter dan cm kubik itu sama. Berarti massa jenisnya kayak tadi saja M bagi V. 400 gram dibagi 160 cm kubik. Nolnya dicoret, bisa dibagi 8, dibagi 8 masih 5, dibagi 8 2, berarti 2,5 gram per cm kubik, atau karena pilihannya dalam kilogram per meter kubik tinggal kita kalikan dengan 1000, 2500 kg per meter kubik. Seorang pedagang emas ingin memastikan bahwa emas yang ia beli asli. Ia menimbang emas tersebut dan mendapatkan massanya 45 gram.
Kemudian yang memasukkan emas ke dalam gelas ukur berisi air. Volume air naik dari 50 menjadi 55. Oke, berarti kita cari massa jenisnya aja. Massa bagi volume, massanya adalah yang ini, 45 gram. Volumenya adalah kenaikan dari sini ke sini, berarti 5 ya, 5 cm kubik. Berarti 9 gram per cm kubik. Apakah ini emas? Tentunya tidak. Tidak ya, ini salah. Tidak, karena massa jenisnya lebih kecil dari emas murni ini jawabannya. Karena emas murni ini ya, 19,3. Seorang petani daerah pegunungan mencatat bahwa suhu pagi hari mencapai 5 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu meningkat menjadi 25 derajat Celcius. Masih dingin ya. Apa yang terjadi pada udara di sekitar saat suhu meningkat? Kalau meningkat, udaranya menjadi lebih hangat ya. Suhu udaranya menjadi terasa hangat. Dan kalau suhunya tinggi, itu berarti volumenya lebih besar karena dia memuai. Kalau volumenya sudah memuai, massa jenisnya mengecil. Atau gampang aja diapalin, kalau dia lebih hangat, itu massa jenisnya itu lebih kecil, alias dia menjadi lebih ringan. Berarti udah langsung ketemu nih. Udara menjadi lebih hangat dan lebih ringan. Seorang siswa melakukan percobaan dengan termometer dan ingin mengubah suhu 30 derajat Celcius ke dalam skala Fahrenheit dan Kelvin. Di sini sebenarnya bisa langsung gampang Kelvinnya ya, karena kalau dari Kelvin gini, Celsius ke Kelvin itu tinggal 30 tambah 273. Berarti 303 Kelvin. Ketemu langsung ya, tapi biar ingat, Fahrenheit bisa pakai cara cepat gini aja. Suhu dalam Fahrenheit adalah 9/5 kalikan yang Celsiusnya, hasil akhirnya tambah 32. 30 dibagi 5 dapat 6, 9 kali 6 itu 54, tambah 32, 8, 6, sesuai dengan pilihan kita tadi. Sebuah termometer memiliki skala X dengan titik tetap atas 200 derajat X dan titik bawahnya 0x, atau maksudnya 0 derajat X gitu ya. Jika suhu benda diukur menunjukkan 50x atau derajat X, berapakah suhu tersebut dalam Celsius? Kita buat saja. Kalau Celsius itu titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Titik tetap bawahnya atau es mencairnya, suhu es mencair 0 derajat. Kemudian yang di soal, dia titik tetap atasnya 200x. Titik bawahnya adalah 0x. Kemudian di sini diketahui bahwa ada suhu 50x. Itu berapa suhu dalam Celsius? Itu ya. Oke, caranya adalah TC min 0, tengah kurangi bawah, dibagi 100 min 0, sama dengan tengah kurangi bawah, ya nggak tengah banget tapi anggap aja tengah gitu ya. 50 kurangi 0 dibagi atas kurangi bawah, 200 min 0. Polanya gini aja. TC per 100 sama dengan, ini jadinya 50 bagi 200 per 4 ya. Sehingga TC sama dengan 1/4 kali 100 X. Derajat Celcius. Sehingga jadinya 25 derajat Celcius. Nomor 11. Rel kereta api terbuat dari baja akan mengalami pemuaian saat terkena panas. Jika tidak diatasi, pemuaian ini dapat menyebabkan rel melengkung dan membahayakan perjalanan kereta. Cara untuk mengatasi masalah pemuaian di atas adalah menyambung rel dengan rapat. Salah. Menggunakan bahan rel yang tidak mengalami pemuaian. Apa? Tidak mungkin ya. Mengecat rel dengan warna hitam agar lebih cepat menyerap dan beradaptasi. Enggak. Memasang sambungan rel dengan celah kecil di antara batang rel untuk memberi ruang bagi pemuaian. Ini yang betul ya. Nomor 12. Sebuah batang baja dengan panjang 150 cm, berarti itu panjang mula-mula, berada pada suhu 30 derajat Celcius. Ketika batang tersebut dipanaskan hingga 130 derajat Celcius, berarti kenaikan suhunya adalah selisihnya 100 derajat Celcius, panjangnya bertambah. Kemudian koefisien muai panjangnya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Ditanyanya pertambahan panjang. Pertambahan panjang adalah panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhunya ya.
150 cm dikalikan 12 per sejuta. Ya, bentuknya enak kayak gini. Derajat Celcius di bawah dikalikan 100 derajat Celcius. Ini coret. Nolnya ada 3 dicoret juga. 15 kali 12 itu 180. Masih ada 1000 di sini. Berarti 0,18 cm. Ketemunya adalah C. Nomor 13, sebuah batang kuningan memiliki panjang 1 meter pada suhu 25 derajat Celcius jika batang ini terpapar panas hingga 45 derajat Celcius. Berarti L0-nya adalah 1 meter. Perubahan suhunya adalah, ini kurang ini ya, 45 kurangi 25, 20 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000019 per derajat Celcius. Ditanyakan panjang akhir ya. Nah, panjang akhir itu tinggal nanti gampang aja kita cari delta L dulu aja. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T mirip yang tadi. Berarti 1 meter dikalikan 19 per sejuta. Dari mana sejuta? Ini loh, ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derajat Celcius dikalikan 20 derajat Celcius. Nolnya dicoret di sini. Kemudian 19 kali 2 itu 38. 38 masih ada 100.000 ya. Berarti di belakang koma ada 5 digit nih. Karena ada 5 di sini kan. 83000. Sehingga panjang akhirnya tinggal nambahin yang awal. 1 meter tambah ini. Tambah pertambahan panjangnya. 1,00038 meter yang A. Nomor 14 mengenai bimetal. Bimetal itu adalah 2 logam yang disatukan di mana jenisnya beda. Di mana koefisien muainya tentunya berbeda supaya bisa melengkung ke arah, ya tergantung tujuannya kemana. Oke, bimetal terdiri dari 2 jenis logam dengan koefisien muai panjang yang berbeda. Yes. Saat dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam dengan koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nih betul nih. Bimetal digunakan dalam termostat untuk mengontrol suhu secara otomatis bisa. Saat didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam dengan koefisien panjang lebih kecil. Salah ya. Berarti yang betul hanya 1, 2, dan 3. Oke, soal terakhir di video kali ini. Perhatikan gambar termostat pada setrika listrik di bawah ini. Agar setrika dapat mati secara otomatis ketika suhu lebih tinggi dari batas yang ditentukan, batasnya kan di sini ya, misalkan katun atau jeans atau gitu ya. Maka koefisien muai panjang bimetal A dan B berturut-turut adalah, nah kan semula itu nyambung. Kalau misalnya ini nyambung ya, kalau dia kepanasan dia nanti melengkung ke sini dan setrikanya bisa mati secara otomatis karena udah terlalu panas sehingga tidak membahayakan ya. Berarti kita cari supaya melengkungnya ke sini kalau panas. Berarti kita cari yang alfanya A harus lebih besar daripada alfanya B. A dan B berturut-turut besar ke kecil. Yang ini.